Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Halo sahabat pelajar di mana saja berada, berjumpa kita dalam pembelajaran fikih untuk kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah materi sujud syukur, sujud tilawah, dan sujud sahwi. Baiklah, sebelum lanjut, jangan lupa untuk subscribe dan share video ini. Mari kita awali dulu pembelajaran kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan yang pertama adalah sujud syukur. Pengertian sujud syukur. Sujud syukur adalah sujud yang dilakukan sebagai tanda terima kasih kepada Allah setelah menerima kenikmatan, anugerah, atau terhindar dari musibah. Hukum sujud syukur adalah sunnah. Adapun dalil dari sujud syukur adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, an Abi Bakrata anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala kana idza atahu amrun yasurruhu aw bushra bihi kharra sajidan syukran lillah. Rawahu Abu Daud wa Tirmidzi. Artinya dari Abu Bakrah bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apabila mendapatkan sesuatu yang disenangi atau diberi kabar gembira, segeralah tunduk bersujud sebagai tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Abu Daud, Ibnu Majah, serta Tirmidzi. Selanjutnya firman Allah di dalam surah Ibrahim ayat 7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa il ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Dan ingatlah juga tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur pasti kami akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku, kata Allah, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Selanjutnya adalah syarat sujud syukur. Syarat yang pertama suci dari hadas dan najis. Syarat yang kedua menghadap kiblat. Selanjutnya menutup aurat. Adapun rukun sujud syukur, yang pertama adalah niat, yang kedua takbiratul ihram, yang ketiga sujud, yang keempat salam, dan yang kelima adalah tertib. Baik, selanjutnya adalah sebab-sebab sujud syukur. Yang menjadi sebab sujud syukur yang pertama adalah karena mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua mendapat berita yang menggembirakan, dan yang ketiga karena terhindar dari bahaya. Adapun tata cara melaksanakan sujud syukur adalah yang pertama membaca niat, lalu kemudian takbiratul ihram, lalu selanjutnya langsung bersujud, dan di saat sujud membaca doa, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika salihin. Dan setelah itu langsung salam. Adapun hikmah sujud syukur, yang pertama adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selalu terasa di dekat kita karena kita berusaha mengingatnya. Yang kedua, memperoleh banyak kepuasan batin karena kita selalu berusaha berterima kasih atas nikmat yang telah kita peroleh. Dan yang ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selalu menambah nikmat kepada orang yang selalu bersyukur. Peserta didik sekalian, pembahasan kita selanjutnya adalah sujud tilawah. Pernahkah kalian
menemukan ayat di dalam Al-Quran seperti ini, yang di dalamnya ada tanda semacam tanda sajadah seperti itu. Nah, ini adalah salah satu tanda dari ayat sujud tilawah. Apa sih sebetulnya sujud tilawah itu? Sujud tilawah adalah sujud yang dilakukan ketika mendengar atau membaca ayat-ayat sajadah. Hukum melakukannya adalah sunnah. Adapun dalil dari sujud tilawah di dalam hadis riwayat Muslim, an Abi Hurairah qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, "Idza qara'a ibnu Adam as-sajdata fasajada i'tazala asy-syaitanu yabki yaqulu ya wailata umira ibnu Adam bis-sujudi fasajada falahul jannatu wa umirtu bis-sujudi fa'asaitu faliyan nar." Rawahu Muslim. Yang artinya dari Abu Hurairah, Nabi SAW telah bersabda, apabila anak Adam atau manusia membaca ayat sajadah lalu ia sujud, maka setan tersingkir dan menangis. Seraya setan berkata, hai celakalah, anak Adam manusia disuruh sujud, lantas ia sujud, maka baginya surga, dan aku disuruh sujud, tapi aku tidak mau, maka bagiku neraka. Hadis riwayat Muslim. Selanjutnya adalah tentang syarat sujud tilawah. Yang pertama, suci dari hadas dan najis. Yang kedua, menghadap kiblat. Yang ketiga, menutup aurat. Dan yang keempat, setelah mendengar atau setelah membaca ayat sajadah. Adapun rukun sujud tilawah, yang pertama niat, yang kedua takbiratul ihram, yang ketiga sujud, yang keempat duduk setelah sujud, lalu kemudian salam. Nah, di sini ada 15 ayat-ayat sajadah, antara lain terdapat dalam surah Al-A'raf yang berada di akhir ayat walahu yasjudun. Lalu kemudian surah Ar-Ra'du ayat ke-15 bil ghuduwi wal asal. Kemudian surah An-Nahl ayat 50 wa yaf'aluna ma yu'marun. Surah Al-Isra ayat 109 wa yaziduhum khusyu'a. Surah Maryam ayat 58 kharru sujjada wa bukiyya. Surah Al-Hajj ayat 18 innallaha yaf'alu ma yasha. Surah Al-Hajj ayat 77 la'allakum tuflihun. Surah Al-Furqan ayat 60 wa zadahum nufura. Surah An-Naml ayat 26 Rabbul Arsyil Azim. Lalu surah As-Sajadah ayat 15 wa hum la yastakbirun. Surah Shad ayat 24 wa kharru raki'an wa anab. Surah Hamim ayat 38 wa hum la yas'amun. Surah An-Najm akhir ayat fasjudu lillahi wa'budu. Surah Al-Insyiqaq ayat 21 la yasjudun. Surah Al-Alaq di akhir ayat wasjud waqtarib. Nah, peserta didik sekalian, selanjutnya bagaimana tata cara melaksanakan sujud tilawah? Ada dua cara. Yang pertama adalah saat berada di dalam sholat atau saat sedang melaksanakan sholat. Kemudian pada saat melaksanakan sholat tersebut, imam membaca salah satu dari ayat sajadah tersebut. Ketika sedang sholat, kemudian mendengar atau membaca ayat sajadah, maka langsunglah sujud. Setelah sujud, kemudian kembali lagi ke posisi semula, melanjutkan sholatnya atau melanjutkan ayat yang sedang dibaca tadi. Cara yang kedua adalah pada saat di luar sholat. Nah, sujud tilawah di saat di luar sholat ini berarti posisi kita sedang membaca Al-Quran atau sedang mendengar ayat Al-Quran yang di dalamnya terdapat ayat sajadah. Caranya kita niat, lalu takbiratul ihram, kemudian langsung sujud.
kemudian duduk, lalu salam. Bagaimana dengan bacaan sujud tilawah? Bacaan sujud tilawah adalah sebagai berikut. Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Selanjutnya adalah hikmah sujud tilawah. Yang pertama, setan akan selalu menghindar dari kita karena setan adalah makhluk yang tidak pernah bersujud dan tidak senang melihat orang yang bersujud. Dan yang kedua, kita akan memperoleh jaminan surga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pembahasan berikutnya adalah mengenai sujud sahwi. Sujud sahwi adalah sujud 2 kali yang dilakukan setelah membaca tasyahud akhir sebelum salam apabila terjadi keraguan-raguan atau kita lupa dalam melaksanakan sholat. Dalil nakli atau dasar hukum dari sujud sahwi adalah hadis riwayat Ahmad dan Muslim. An Abi Sa'id Al-Khudri qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza ahadukum fi salatihi falam yadrikum shalla thalathan aw arba'an falyatrahis syakka falyabni ala mastayqana thumma yasjudu sajadataini qabla an yusallima. Rawahu Ahmad wa Muslim. Artinya dari Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi Muhammad SAW bersabda, apabila salah seorang dari kamu ragu dalam salat, ia sudah mengerjakan 3 atau 4, maka hendaklah dihilangkan keraguan itu dan diteruskan salatnya menurut yang diyakini. Kemudian hendaklah sujud 2 kali sebelum salam. Hadis riwayat Ahmad dan Muslim. Selanjutnya adalah sebab-sebab sujud sahwi. Yang pertama, ragu-ragu mengenai jumlah rakaat yang telah dikerjakan. Yang kedua, kelebihan rakaat, ruku atau sujud di dalam salat karena lupa. Yang ketiga, lupa melakukan tasyahud awal atau kunut bagi yang membaca doa kunut. Selanjutnya, bagaimana tata cara sujud sahwi? Tata cara sujud sahwi dilakukan sebelum salam. Yang pertama, setelah membaca tasyahud akhir, dilanjutkan sujud diiringi dengan takbir di dalam sujud membaca bacaan sujud sahwi. Yang kedua, duduk antara 2 sujud. Yang ketiga, sujud lagi dan membaca bacaan sujud sahwi lagi. Yang keempat, duduk lagi dan memberi salam. Yang kelima, untuk makmum wajib mengikuti yang imam lakukan. Kemudian tata cara sujud sahwi setelah salam. Ini dilakukan apabila setelah salam. Yang pertama, berdiri menghadap kiblat disertai niat sujud sahwi. Yang kedua, takbir untuk melakukan sujud sahwi. Yang ketiga, duduk antara 2 sujud. Yang keempat, sujud lagi. Dan yang kelima, duduk lagi dan salam. Selanjutnya, bagaimana bacaan sujud sahwi? Subhana man la yanamu wa la yashu. Maha suci Allah yang tidak tidur dan tidak pernah lupa. Baiklah peserta didik sekalian, demikianlah pembahasan kita mengenai ketentuan sujud, sujud syukur, sujud tilawah, dan sujud sahwi. Sampai di sini dulu perjumpaan kita. Apabila ada pertanyaan yang ingin kalian sampaikan, silakan menghubungi guru kalian. Kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.